Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eza Fahrido Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan mempresentasikan materi konsep dasar akuntansi perusahaan industri dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Birmi Eka Putra SE MSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Materinya yaitu konsep dasar akuntansi perusahaan industri. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, terdapat beberapa persyaratan khusus, terutama seperti kebutuhan untuk menggunakan metode akrual pada setiap pencatatan akuntansi, dan kebutuhan perusahaan untuk menentukan sistem untuk menilai persediaan. Karena salah satu hal yang membedakan perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya adalah sistem penilaian harga pokok penjualan. Siklus akuntansi adalah proses lengkap dari suatu peristiwa pencatatan transaksi perusahaan dalam satu periode akuntansi hingga menjadi seperangkat langkah keuangan yang mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang terjadi selama periode tersebut. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur dilakukan dengan mengacu pada standar operasional prosedur atau SOP perusahaan yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja. Berikut tahapan dalam siklus akuntansi secara umum yang biasa diterapkan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu penerimaan dokumen transaksi. Terdapat banyak jenis daripada dokumen transaksi yang diterima sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa antara penjual dan pembeli. Dokumen tersebut bisa berupa purchase requisition, purchase order atau PO, hingga nota invoice. Khususnya pada proses transaksi pembelian bahan baku yang dilakukan perusahaan manufaktur akan melibatkan banyak jenis dokumen. Karena perusahaan manufaktur tidak hanya membeli dan menjual suatu produk, mereka memproses kumpulan bahan baku mentah menjadi barang jadi. Yang kedua ada penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah dokumen-dokumen diterima, informasi dari dokumen-dokumen tersebut akan dokumentasikan ke dalam suatu jurnal akuntansi. Kegiatan ini biasa dikenal sebagai penjurnalan. Terdapat dua jenis jurnal dalam akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Perbedaan utama dari kedua jenis jurnal tersebut adalah detail informasi yang dicatat. Informasi dalam akun yang dicatat pada jurnal umum akan diterangkan lebih lanjut pada jurnal khusus seperti nama vendor dan lainnya. Yang ketiga ada pemostingan ke dalam buku besar atau general ledger. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, setiap informasi yang tercatat di jurnal umum dan khusus kemudian akan dimasukkan ke dalam buku besar. Nantinya, setiap akun yang dicatat di jurnal umum dan khusus dalam katakanlah 1 bulan akan terakumulasi di dalam buku besar, seperti akun kas, piutang, usaha, biaya-biaya, utang usaha, dan lainnya akan diringkus secara mendetail di buku besar. Ibaratnya buku besar merupakan muara atas seluruh transaksi bisnis yang sudah dikategorikan ke masing-masing akun. Yang keempat ada neraca saldo pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah informasi pada buku besar dicatat secara lengkap, maka selanjutnya Anda akan membuat neraca saldo. Neraca saldo salah satunya berfungsi sebagai alat koreksi bagi seluruh pencatatan transaksi yang sudah dilakukan sampai ke tahap buku besar. Karena di dalam neraca saldo nilai transaksi debit dan kredit seluruh akun haruslah sama atau balance. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Tahap ini yang membedakan siklus akuntansi antara perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lain. Sebagian besar perusahaan manufaktur menggunakan metode akrual dalam pencatatan akuntansinya. Sederhananya, metode akrual adalah metode di mana suatu transaksi dicatat sesuai waktu terjadinya dan bukan berdasarkan terjadinya kas masuk atau keluar. Yang keenam ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat selanjutnya akan dimasukkan ke dalam neraca saldo sampai menemukan nilai keseimbangan debit-debit yang baru ketika proses tersebut dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Berarti kita dianggap selesai dalam membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian dan buku besar akan menjadi sumber penting
dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan. Yang ketujuh ada membuat laporan keuangan. Setelah seluruh tahapan tadi dilewati, maka berikutnya Anda siap untuk membuat jurnal laporan keuangan perusahaan manufaktur. Secara manual, kita bisa memasukkan data-data dari neraca saldo dan buku besar ke dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Yang kedelapan ada jurnal penutup. Tahap ini dilakukan ketika perusahaan sampai di akhir periode akuntansi. Fungsi dari jurnal penutup adalah menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya-biaya, dan akun lainnya. Sehingga pada awal periode berikutnya, akun-akun pada laporan keuangan akan bernilai 0 dan siap digunakan untuk transaksi-transaksi berikutnya. Kesembilan ada jurnal pembalik. Ini merupakan tahap terakhir. Tahap ini bersifat opsional dalam suatu siklus akuntansi. Jurnal pembalik digunakan pada awal periode baru dengan membalik beberapa jurnal penyesuaian yang terjadi di periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian yang dibalik pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan akun neraca perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.